malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Amal mereka bersih dari berbagai penyakit, dihiasi dengan ilmu, akhlak dan sejumlah besar wirid. Inilah para salafus saleh kita. Orang-orang terdahulu kita memiliki hati nang barasih, hatinya kadarigan. Karena orang hidup di dunia ini bilanya mati masih membawa penyakit hati, bermasalah biar dikubur. Penyakit zahir itu bila kita mati selesai urusan. Orang bisi penyakit jantung mati, dalam kubur adalah masalah lawan jantungnya lagi. Ada lagi. Orang bisi penyakit kencing manis mati, dalam kubur adalah ditanyai masalah kencing manisnya. Ada tahu kisah kencing manis malaikat. Behimat mana kuningin tuh bapak, mau kencing manis, mau kencing pahit, mau kencing masam terserah. Kada peduli itu urusan zahir. Apa storek nih? Urusan zahir. Bilanya kita mati selesai. Tapi beda dengan penyakit batin. Penyakit batin walau kita meninggal dunia, di dalam kubur ada pertanggungjawaban. Sehingga ulama kita mengatakan mengobati penyakit batin lebih wajib daripada mengobati penyakit zahir. Kalau sudah batin bermasalah bahaya. Bahkan salah satu ulama mengucapkan mautul qalbi alamatus syaqawah wasu'il khatimah. Matinya hati adalah tanda celaka dan tanda orang itu mati kada baik. Wal'iyadu billahi min dzalik. Sebagaimana Allah menyebut la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti kada bermanfaat harta, kada bermanfaat anak kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Apa arti qalbun salim? Hati nang bujur-bujur sejahtera daripada penyakit hati. Ada orang bahari bisi penyakit hati itu ada. Mereka terus menjalankan menuju kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan orang-orang dulu. Kada ada memikirkan macam-macam. Sehingga hasad tidak ada di dalam hati mereka. Ada orang bahari bisi penyakit dangki, ulama-ulama kita. Ada. Wal'iyadu billahi min dzalik. Kalau kita melihat ada ulama saling mendengki, biar bahaya benar. Melihat seekong naik, nang kada naik, hendak ditinjak aja tuh biar. Aturannya aku aja nang naik, kada mau nang nginto, tinjak sana, tinjak sini. Seumuran kada mau rasok. Akhirnya cari-cari kesalahan lah. Di mana kesalahan tuan guru nih? Dicari orang benar, CCTV 24 jam non-stop. Mencari di mana tuan guru nih ada kelemahannya. Jadi tugas inya menonton, mengitihi ceramah tuan guru tuh bukan mengambil kebenaran, tapi mencari kesalahan. Oh banyak nah kayak itu. Tapi sudah maklum lah, ini sudah rumus dunia. Sudah rumus dunia nah kayak itu. Ku tahu rumus dunia. Jangan main drama. Ini rumus dunia sudah ini. Itulah sudah rumus dunia. Maka tatkala kita melihat ulama badadangkian, lihat aja. Dicariinya kesalahan orang tuh. Bihimatnya mencari supaya apa? Kawal mengambil kelemahan si ulama ini. Bila ia tahu kelemahannya di mana, iya dah toh. Bihimat dicariakannya dalil, dihantamnya, ditinjaknya. Wih, ini nak ini, wih, nak ini. Langsung jembunyi menghantam. Ini nang saling badadangkian. Kada rame nak kayak itu. Kada rame. Kesalahan orang aja ditihi. Kada sadarkah kesalahan seorang gandalnya? Sama pada bisi sama. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma astur uyubana, minta tutupi keaiban kita. Andaikan aib kita nih dibuka Allah di tengah khalayak ramai, orang dan hendaknya berparak lawan kita. Tapi Allah tutupi. Ini satu nikmat dari Allah. Dengan keberkahan Nabi Muhammad, aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita lawan Allah. Untung kada dibuka sidin. Jangan dibuka sidin habis. Ayo untung aja. Nah salah satu amalan jar supaya menutupi keaiban kita di hadapan ulama-ulama nang kasyaf. Kalau yang datang kepada guru-guru nang kasyaf, takutan sambat disidin, takutan. Udah bagus bang disambat disidin jadi obat, cuma padas bang muha. Sambat sidin itu ini. Cuma supaya jangan ketahuan jar. Matanya orang kasyaf tuh tadinding, dalam hati baca salawat. Dalam hati ya dimuntong dosa. Pas hadapan sidin dalam hati.
hati ini solawat aja. Itu si ulama kasyaf tadi kada kau membaca kita karena terhijab dengan nama Nabi Muhammad SAW. Kalau takutan, padahal bagus pang datang kau ulama kasyaf tuh supaya mengetahui aib diri. Dia datang kau ada orang wali misalnya, warik ini di sini datang. Apa kelakuan besar kayak warik pang? Comot sana, comot sini, ambil sana, ambil sini, kada peduli halal haram. Ini kan umat Nabi Muhammad di akhir zaman. La yubalil mar'u ma akhadahu, kata Nabi. Di akhir zaman seseorang kada peduli apa nak inya ambil, aminal halali aminal haram. Apakah dari na halal atau dari na haram, kada peduli. Di hari kiamat sudah parah. Cirinya naga itu diantaranya. Nah, jadi orang-orang bahari hatinya bersih, kada ada bisi dengki. Orang-orang bahari hatinya bersih dalam beribadat, kada ada istilah ria, kada ada istilah sombong, kada ada. Itu orang-orang dahulu. Itulah salaf kita, itulah ulama-ulama terdahulu. Mereka luar biasa. Nah sekarang kita kayak apa? Apakah kita bisa meletakkan hati kita ini bersih benar? Dalam hati kita ini bersih, ataukah hati kita ini saban hari tambah rigat? Ini takuni diri kita masing-masing. Apakah hati kita ini saban hari makin tambah bersih? Apakah hati kita saban hari makin tambah rigat? Wala'iyadzubillahi min dzalik. Kepada para ulama khususan, terutama para ulama semuanya, mereka harusnya hatinya lebih bersih daripada mereka-mereka yang awam. Jangan sampai kita menjadi ulama yang disebutkan menjadi syarru man tahta adimis sama, orang yang paling jahat di bawah langit. Jangan sampai demikian. Hati kita rigat, hati murid kita bersih, timbul hati kita rigat. Ini jadi tamparan gasan kita berataan. Mestinya kita dan jadi ulama, hati kita yang paling bersih. Mudahan Tuhan menganugerahi hati bersih kawan kita. Inilah ulama salafus saleh. Mereka di dalam beramalan selalu menjaga kebersihan hati. Selalu mereka menghiasi diri mereka dengan ilmu. Orang-orang salaf dulu pembahasannya ilmu, biar duduk-duduk di pelataran ilmu, duduk-duduk di tangga masjid ilmu, duduk-duduk di kumpulan di mana-mana ilmu dan dibahas. Ilmu jadi bahas orang-orang di sana. Itulah tradisi. Ini bisa kita lihat sampai sekarang ada di Hadramaut. Kita bisa melihat bagaimana mereka setiap hari ilmu tuh nang kayak makan kacang. Orang-orang di pasar Kota Terim yang dipingguti orang kitab Al-Minhaj. Orang-orang di pinggiran Kota Terim yang dipingguti kitab Ihya. Kayak makan kacang. Luar biasa orang-orang dahulu lah. Beda lah kita wah ini. Kita wah ini stomat jenihan kitab minek. Stomat jenihan balik minek. Itu bang kita dah. Beda lah orang bahari lah. Orang bahari ilmu aja. Lihat Sayyidul Imam Al-Qutub Qutbul Farad wa Jamilul Awsaf Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Segab sahib Gresik. Habib Abu Bakar Gresik dalam majelisnya menamatkan Ihya 40 kali. Dan itu jadi kegiatan tahunan. Bila haulnya Habib Abu Bakar Gresik diadakan rohah baca kitab Ihya. Orang baca Ihya kayak baca makan kacang. Kita baca Ihya bejuju ya. Bejuju. Kada kawai. Ngeren lain gawian kita, Pak. Kada kawai. Jangankan nama baca Ihya, baca Quran dia bejuju. Baca saya kulus saja berapa kali nganakan. Hanya karena saya kulus berapa kali nyebut los hanya maka kata subaha uyuh benar. Inilah kita jauh lah kita ini jauh benar. Cuma sekada-kadanya kita menuruti bagaimana ilmu. Di mana ada majelis yuk datangi, di mana ada pondok sempat sekolah yuk sekolah di pondok. Nang kada sempat majelis didatangi. Sampatakan diri jangan kada sawat terus. Ini macam-macam alasan dan duwe ke majelis. Majelis lah jurang malam ini dah aja sakit parut. Minggu dudi boy kawan pula ke majelis lah anu tu bini hendak berenang. Ke majelis lah mintuha garing. Ke majelis lah sabida motor miris. Ke majelis lah tu orang aruhan tatayan rumah. Ke majelis lah tu anu orang kematian di higa rumah. Ada aja panci lah tumbus rinjing lah miris napa-napa alasan. Ada aja alasan nak ke majelis. Jangan gitu wayah apa lagi umur kada bebau. Wayah apa lagi hendak ke majelis mahadang mati kah nyar ke majelis. Mun sudah mati biar ke majelis keheun orang. Itu orang lakon baparah. Ini jurang arwah sumalam kang ini jurang. Ya jurang urang nang kada jadi ke majelis nihat saurang.
Ini tampuluh hidup nuntut ilmu ini tampuluh hidup. Sampatakan diri nuntut ilmu, jangan kada sawat terus. Apalagi sawat sarumahan kada dena bisa ke majelisnya. La ilaha illallah wal a'yadu billahi min dalik. Sarumahan, ya bapaknya, ya umanya, ya nininya, ya anaknya, ya cucunya, sakataraan tambuk. Bujuran kok. Tadi bisa lalu nuntut ilmu agama apa kisah? Jangan sampai nang kayak kisah ulun sudah rancak pian mendengar. Jangan sampai terjadi di rumah itu, di kampung kita ada cerita bungol sarumahan. Ya nang tambuk sakataraan tadi judulnya. Alih Nah ilmu, orang-orang bahari berkecimpungnya dengan ilmu dan mereka memiliki akhlak yang luar biasa. Itulah salafus saleh, akhlaknya luar biasa. Pernah diceritakan orang-orang dulu seperti Al-Imam Bakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim, Sahib Ainat. Syekh Abu Bakar bin Salim sudah hendak hari Jumat pergi ke masjid, siap, serba putih pakaiannya. Tapi beliau putih, dalaman putih, gamis putih, jubah putih, pakai imamah putih, kopiah putih, pakai sarung koi putih, semuanya lengkap serba putih. Itu biasa yang diamalkan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar biasa hari Jumat serba putih pakaiannya. Serba putih sampai cincinnya Habib Umar matanya putih. Tongkatnya kadang-kadang putih beliau. Karena memuliakan hari Jumat, sunnah hari Jumat warnanya warna putih. Ini sunnah nang mestinya jangan ditinggalkan. Apalagi jadi hatib, ini jadi hatib baju batik. Nah berkisah, awak mengeluarkan menyalahi sunnah. Marilah kita mengikut sunnah Nabi Muhammad. Mohon bahari baju batik, nah berkisah. Hari Jumat barang baju putih, mohon hari lain kadang awak kan kayak itu. Jangan seorang mengeluarkan kayak itu Nah, akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim jalan. Tiba-tiba ada orang membuang air limbah, bekas mandi, bekas apa cucian, dibuang dari jendela di atas. Kebetulan Syekh Abu Bakar bin Salim lalu di situ, lewat di situ. Pas tekan nasidin. Anak murid kira-kira anak murid geram pian, model kayak hendak mah hantam tuh bang, modelnya nih. Hendak stop ya Syekh Abu Bakar bin Salim, stop, biar aku pulang, ganti baju basah. Kadang sarik sini, ini akhlak, ilmu yang luar biasa dibungkus dengan sifat hilim yang luar biasa, sehingga ilmunya ini luar biasa barokah karena sifat hilimnya tuh kada penyarikan sini, nyata-nyata terbalik banyak untuk ke awak sini, riget seawakan, bebulik bahasa kada apa-apa, inya kada melihat. Itu orang-orang bahari, lain nung kita angin tok. Pagacak pinggang mana mata mana jurang sini juga guru mata mulai bahani sini yang dekatnya. Inilah kita ini banyak sariknya daripada lemah lembutnya, banyak sarik kita nila, apalagi binian, maaf lah wal pian to rancak bememai gawian pacah cangkir sebuting seminggu bememai kepala benar lagi pacah cangkir sebuting seminggu. Orang tuh dipikirkan cangkir pacah habis umurnya kan kayak itu, habis umurnya lagi berhimat bememai. Dasar kakak anak kada butok aja, dasar budak bekel aja, anak kuyok ngene aja. Kita dirancak bememainya biar belajar pang, jangan terlalu bememai itu belajar. Disadarinya habis umurnya, iya sudah, jangan terlalu banyak bememai kayak itu Jangankan piring, jangankan cangkir, laki kan bisa mati. Itu udah disadari kayak itu. Ini sudah jarumai rumus dunia tadi. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Kalau sudah tiada baru terasa. Bila sudah ada hanya atau merasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Rahat laki ada ya Allah di mamai behimat. Laki ini sunging talinga hari-hari di mamai. Sudah laki kadada ungut. Kenapa yang jero ungut? Ya ampun Jawa ini kita lagi. Benar merasa atau kada lagi. Lagi itu muha. Laki-laki ada ya aja behimat menyariki.
dah laki kadada hanya menyasal ya kayak itu bang manusia sudah. Bila kadada hanya menyasal, bila kadada hanya menyasal. Nah ini akhlak orang bahari sikit lagi 5 menit lagi. Wa kasratu auradi, dan orang-orang bahari itu banyak berisi wirid. Bahkan masing-masing ulama kita berisi wirid atau rotib bisi. Imam Haddad bisi, Imamul Attas bisi, Syekh Abu Bakar bin Salim bisi wiritan, Imamul Baqi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bisi wiritan. Imam ini, imam itu, Habib Fulan, Syekh Fulan, masing-masing berisi wiritan. Dan apabila kita istiqomah mengamalkan satu wirid, disitulah kita bisa mendapatkan madad daripada sahibul wirid. Madadus syekh fi wirdihi. Pertolongan seorang guru terletak pada wirid yang diamalkannya. Bila kita menuruti amalan sidin, insya Allah nyaman kita berurusan lawan sidin. Apa wirid guru kita umpati nyaman toh, ada hubungan yang kuat dengan paguruan. Itu luar biasa. Nah, orang-orang bahari banyak bisi wirid. Kita hidup jangan kada berwirid lah. Man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa nang kada bisi wirid sama dengan monyet. Apa bedanya manusia lawan warik kada ada bisi wirid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pur malacong. Apa bedanya lawan warik kalacong? Adalah istighfar tatalo kali, adalah Allah baca Allah majirni minan nar 7 kali subuh dan maghrib. Adakah baca laqad ja'akum maghrib lawan subuh supaya jangan mati? Ini kan amalan supaya jangan mati. Sudahlah ulun sampaikan, cuma malam ini ulun ulangi lagi. Siapa nang hidupnya kada hendak mati, amalkan tiap maghrib baca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim. Subuh sekali, maghrib sekali. Amalkan itu. Siapa yang membaca itu kada mati. Ada mahal biu kan dia. Madakan mahal biu ha. Bila baca itu nyatai kada mati kedua aja. Nya mau ah. Siapa nang buntungnya diberi Allah taufik kawan baca laqad ja'akum pahamannya samalaman kada mati. Bila subuh kawan tak baca laqad ja'akum pahamannya sasiangan kada baca mati. Woi guru jagaunya berarti menghalangi Israel lah bujur. Kayak apa aja Israel hendak cabut berarti kan ada pembatian lah. Kaina bilanya hendak mati orang itu dilupakan Allah. Pas inya garing kada baca laqad ja'akum, disitulah Israel menjemputnya. Nah makanya hati-hati ya Fian. Bila mahir mengamalkan laqad ja'akum maghrib subuh. Karena bila kada ingat baca laqad ja'akum hati-hati. Bisa mati itu Bang Fian. Itu salah satu amalan bujur tuh dalam kitab pernah diceritakan ada ulama mengamalkan itu sampai umur sidin 130. Tatkala 130 ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Siapa yang melihat Nabi Muhammad berarti bujur man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi kata Nabi. Siapa yang melihat aku di dalam guring berarti bujur melihat aku karena syaitan kadang kala menyerupai aku. Datang Rasulullah dalam mimpi memadahi guru fulan. Kada hendakkah ikam berkumpulan lawan aku? Hendak benar ya Rasulullah. Nah sudah lepaskan laqad ja'akum. Karena Israel kada kau mencabut bila ikam baca gitu. Kalau ikam hendak berkumpulan aku, esok jangan lagi baca laqad ja'akum. Inggih ya Rasulullah. Bangun guring subuh kan ingat lagi baca laqad ja'akum. Nah aja Israel tampulo kau kada ingat. Sini ya makun cabut. Akhirnya dicabut, hanya meninggal. Dipaham oleh ulama, satu fadilat laqad ja'akum membuat orang insya Allah tidak meninggal dunia bila ditakdirkan membaca itu. Yang kedua, insya Allah orang yang istiqomah mengamalkan laqad ja'akum di akhir hayatnya ia akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana ini merupakan impian kita berataan. Jangan sampai kita mati tatkala kecuali hidup kita ini sudah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Barang sekali di dalam mimpi yang penting bertemu dengan Nabi Muhammad. Terserah aja ulun kisahnya dalam mimpi itu diapain Nabi kah, dimamain Nabi kah, ditampar Nabi kata Bapak. Yang penting bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bila sudah kita mimpi demikian insya Allah itu alamat kita menjadi suada, orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Inilah kira-kira yang dapat ulun sampaikan. Dan selanjutnya kita dengarkan nasihat dari ayahanda kita, guru kita, Abah Guru Samarindu. Mudah-mudahan bujur Samarindu.
Sama Indona, alhamdulillah nakumpulan pulang lawan sidin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari ulama-ulama dan habaib kita. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ridho, minta halal, minta maaf lawan pian barataan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.